Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kelas kuliah Fracture Mechanics. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengujian fracture toughness menggunakan metode Linear Elastic Fracture Mechanics. Bahan struktur memiliki batasan dalam menahan beban. Dalam kasus benda ulet, maka akan dimulai dengan deformasi plastis dan kemudian patah. Sementara pada bahan getas akan terjadi patahan. Kekuatan dulu merupakan batasan nilai bagi bahan struktur yang mengalami tegangan agar tidak terjadi perubahan bentuk tetap atau deformasi plastis. Kekuatan tarik sendiri merupakan nilai batasan sebelum suatu bahan patah. Itu merupakan pendekatan yang konvensional. Sementara itu, batasan apabila hadir cacat pada suatu bahan teknik, baik untuk komponen atau struktur, ditentukan melalui pendekatan mekanika retakan. Untuk metode Linear Elastic Fracture Mechanics, maka terdapat batasan nilai kapan suatu bahan akan mengalami patah. Batasan itu adalah K1C, K1D, dan Kc, yaitu nilai-nilai kritis dari faktor intensitas tegangan. K1C adalah faktor intensitas tegangan pada kondisi plane strain, sementara Kc berada pada kondisi plane stress. Untuk K1C, nilainya adalah relatif tetap, sementara nilai Kc tergantung dari ketebalan spesimen. Nilai-nilai ketangguhan juga tergantung oleh temperatur saat dia diuji. Perhatikan pengaruh ketebalan terhadap nilai ketangguhan terhadap retakan dari suatu bahan. Kc adalah nilai kritis K atau faktor intensitas tegangan pada kondisi plane stress, yang mana ia berubah menurut ketebalan. Sementara itu, K1C adalah nilai kritis faktor intensitas tegangan pada kondisi plane strain, yang mana nilainya relatif tetap. Kita dapat melihat pada gambar ini perubahan dari nilai kritis K. Nilai Kc lebih besar dibandingkan nilai K1C. Hal ini disebabkan oleh pada Kc terlibat deformasi plastis yang nyata atau terdapat zona plastis di ujung retakan. Materi mengenai zona plastis sendiri akan dipelajari pada bab berikutnya. Sementara itu, batasan plane strain dan plane stress, sebagaimana pada kuliah sebelumnya, adalah persamaan T sama dengan 2,5 kali kuadrat K1C dibagi yield stress. Dengan demikian, nilai pembatas untuk faktor intensitas tegangan kritis yaitu adalah K1C. Ini untuk pembebanan dengan laju yang relatif rendah. Sementara untuk pembebanan dinamik atau beban impak ada yang disebut sebagai K1D. Nah, kita ketahui sebelumnya bahwa nilai K1C ini adalah nilai minimum untuk kondisi plane strain. Sementara Kc sendiri dia selalu berubah menurut ketebalan dari spesimen tersebut. Nah, oleh karena itu, kita perlu menggunakan nilai K1C ini untuk menilai kekuatan atau ketangguhan suatu bahan apabila ia memiliki cacat. Khususnya, kita terus mempertimbangkan nilai K1C apabila kita berhadapan dengan batasan-batasan yang dihadapi oleh suatu struktur. Sebagai contoh, stiffener, intersection plates, atau sambungan pada plat, kita harus menganggap ia berada dalam kondisi plane strain. Meskipun kalau kita pertimbangkan members dari struktural individual tersebut, dia boleh jadi tipis, yang mana dia boleh dikatakan jatuh pada kondisi plane stress. Tetapi kita harus menggunakan nilai K1C sebagai batas atau sebagai angka dalam desain. Kenapa? Karena ini akan memberikan
suatu pendekatan yang konservatif atau pendekatan yang lebih aman. Nah, sementara itu, apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah plat-plat yang benar-benar tipis, maka sebenarnya ada pertimbangan pengujian lainnya selain KC, misalnya R-curve, atau juga pendekatan-pendekatan di mana terlibat kondisi elastik dan juga plastik. Di sini kita dapat menggunakan prosedur-prosedur misalnya COD atau crack opening displacement dan juga nilai J1C, yaitu suatu nilai fracture toughness pada kondisi elastic plastic fracture mechanics. Pengujian daripada fracture toughness atau ketangguhan terhadap retakan untuk metode linear elastic fracture mechanics adalah menggunakan standar ASTM E399. Sementara itu, untuk kondisi elastic plastic fracture mechanics terdapat beberapa metode. Contohnya misalnya crack opening displacement atau COD. Ini menggunakan British Standard 5762. Kemudian penentuan kurva R, ya, R curve, mengikuti ASTM E561. Penentuan J1C ASTM E813, dan ada juga penentuan dari JR curve. Itu mengikuti standar ASTM E1152. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pendekatan linear elastic fracture mechanics menurut standar ASTM E399. Penentuan nilai K1C menggunakan standar ASTM E399 pada dasarnya menggunakan beberapa bentuk spesimen. Berikut ini ada beberapa spesimen yang direkomendasikan. Yang pertama adalah spesimen 3-point bend. Kemudian ada compact tension spesimen atau CT spesimen. Dan yang terakhir ada spesimen berbentuk huruf C. Nah, gambar ini adalah bentuk spesimen untuk single edge notch bend spesimen. Kemudian ini adalah CT spesimen, compact tension spesimen. Nilai daripada faktor intensitas tegangannya sendiri telah sama-sama kita pelajari pada kuliah di bab sebelumnya, yaitu bab mengenai linear elastic fracture mechanics. Nah, untuk si spesimen sendiri itu umumnya digunakan untuk menentukan fracture toughness daripada bentuk-bentuk silinder ataupun batangan-batangan yang tebal.